Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngetir mania. Sore hari yang agak mendung ini, tak lupa selalu saya mendoakan teman-teman kicau mania semua, semoga selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dilancarkan ternak kenarinya. Oke, kali ini saya akan coba membuat video tentang lebih tepatnya itu perawatan harian untuk kenari jantan gacor supaya dicapai kondisi optimum. Optimum itu artinya dia tidak birahi tinggi, tidak kurang birahi, terus rajin berkicau tentunya, dan durasi bunyi yang optimal. Oke, ini tulen sudah saya taruh di teras semua ini. Nanti saya akan kupas ya satu persatu pengalaman saya bagaimana mengoptimalkan durasi kenari. Perawatan rutin itu simple sebenarnya. Yang paling mendasar itu ya kebersihan kandang, teman-teman. Wajib hukumnya tiap hari itu kita bersihkan lantai dasar kandang, terus ganti air minum, bersihkan adah pakan, dan yang paling penting lagi itu ini, harus ada cepuk mandi. Biasanya setelah ditaruh di luar digantung tuh enggak berapa lama itu mereka sudah mau mandi cepuk sendiri. Dan kalau salah satu sudah mau mandi, biasanya yang lain tuh ikut-ikutan nular gitu ya, teman-teman. Kondisi beberapa saat setelah digantung sudah pada mandi cepuk semua ini. Kalau kenari rutin mandi cepuk sendiri setiap hari, itu akan lebih mudah untuk menstabilkan birahi maupun mengoptimalkan durasi bunyinya, teman-teman. Nah, kalau sudah rutin mandi seperti itu enak, ditaruh di kandang umbaran ini pun mereka tetap mau mandi cepuk sendiri, dan itu akan lebih mudah untuk mengondisikan pada top performnya nanti. Berikutnya ada salah satu poin rawatan harian yang tak kalah penting, yakni rutin mengumbar atau ditenggar. Kalau saya pribadi biasanya 2 atau 3 kali seminggu. Kalau burung yang sudah biasa diumbar itu biasanya kita nggak usah memegang burungnya ya, kita buka pintu kandangnya pun dia akan masuk sendiri. Oke, langsung saya praktekkan saja nih. Karena burungnya udah terbiasa ditenggar, kita posisikan seperti ini aja. Tuh dia udah mulai bingung kan, udah mau masuk ke kandang umbaran. Cukup kita buka pintunya gini, teman-teman.
Tapi kalau untuk burung yang belum pernah ditenggar, tentunya kita harus melatih atau membiasakan dulu ya. Prosesnya mungkin 2-3 kali ya, 3 kali percobaan tuh biasanya burung baru mau masuk dan keluar atau balik ke kandang sendiri. Nah, seperti ini ya, posisi pakan kita pisah dengan tempat minumnya atau cepuk mandinya, itu biar mereka aktif bergerak. Jadi biasanya burung-burung yang lemak atau kegemukan tuh dia akan malas sekali untuk ini ya, aktivitas. Tapi kalau kita posisikan seperti ini, mau enggak mau ketika dia lapar dia akan pindah ke sini, dan ketika dia haus dia akan pindah ke sini, dan itu menuntut dia atau memaksa dia mau enggak mau harus terbang sini dan ke sini. Enggak perlu kita, misalnya kalau orang Jawa bilang itu gusah ya, saya enggak pernah digusah seperti ini teman. Saya biarkan aja seharian full sampai sore baru saya ambil. Oke, tadi sudah kita bahas mengenai tahap atau terapi pengumbaran. Pengumbaran tuh enggak perlu setiap hari kita lakukan ya teman-teman ya. Cukup 2 atau 3 kali seminggu itu saya rasa sudah kelihatan signifikan, yang ditandai dengan stabilnya birahi kenari atau durasi bunyinya yang biasanya hanya 10 atau 15 detik itu pasti ada perubahan. Seperti kenari di depan kita ini awalnya saya dapat tuh sekitar 1 bulan yang lalu tuh bunyinya hanya kisaran 10-15 detik. Setelah saya rawat dengan pola rawatan harian seperti ini sekarang durasinya rata-rata itu 35-45 detik. Dan satu lagi poin penting dalam rawatan harian itu adalah proses pengembunan. Pengembunan di sini adalah kenari kita keluarkan atau kita angin-anginkan di teras atau dimanapun yang berada di luar ruangan, itu antara jam 5 sampai jam 7 pagi atau setelah matahari baru keluar itu teman-teman ya. Dan kita siapkan wadah atau cepuk besar. Kalau mereka itu sudah terbiasa diembun seperti burung ini, itu mereka akan langsung mandi ketika kita taruh di luar. Dan itu sangat-sangat membantu sekali teman-teman untuk menurunkan birahi, menstabilkan birahi dan emosi burung ya. Nah, contohnya burung ini dia jadi rajin berkicau. Kalau teman-teman kicau mania yang suka lomba itu istilahnya jedanya itu rapet, jeda rapet, rajin bunyi, dan tentunya durasi bunyinya juga semakin bertambah.
Terus selain itu EF juga sangat penting ya. Ini di Malang lagi musim hujan, jadi hampir setiap hari itu hujan. Jadi sementara saya stop untuk sayuran-sayuran yang mengandung kadar air yang tinggi, kayak sawi putih, terus sawi sendok atau pakcoy itu. Ini hanya saya berikan tanaman ginseng. Selain di dekat rumah saya juga saya nanam sendiri, dan tumbuh lebat ya. Jadi ini bisa saya manfaatkan setiap hari untuk kenari jantan maupun betina, itu bagus untuk pencernaan mereka. Dan tentunya yang paling penting adalah tidak bikin mencret atau kotoran kenari itu berair. Ya, itu tadi cuplikan sebentar ya teman-teman. Biasanya itu sekali bunyi itu bisa 35 sampai 45 detik. Bagi saya itu sudah lumayan progresnya. Dari awal saya dapat tuh hanya sekitar 10 sampai 15. Sekarang bisa mencapai segitu, saya rasa sudah sangat cukup. Terus yang paling penting adalah kita konsisten dalam merawat. Biasanya kendalanya teman-teman itu kan ketika musim penghujan itu kan, ya ini saya pribadi juga ngalami ya, ketika musim penghujan itu males sekali untuk jangankan membersihkan kandang, kita ganti air minumnya saja itu males ya. Nah, kuncinya di sini teman-teman. Jadi rawatan yang konsisten atau rutin itu efeknya akan terlihat signifikan pada burung yang kita rawat itu. Di burung kita tentunya akan menunjukkan dia itu rajin berkicau, durasi bunyinya tambah, dan tentunya burungnya sehat. Itu karena rawatan kita yang konsisten, terlebih di musim penghujan ini ya. Ini kalau kita tidak rajin membersihkan kandang, mengganti air minum, ya tentunya akan menimbulkan penyakit yang diakibatkan oleh bakteri yang yang terkumpul di kotoran maupun di tempat minum yang tidak kita ganti tadi. Oke, saya rasa itu ya bisa kita bahas hari ini. Sekali lagi, saya bukan bermaksud menggurui, hanya berbagi pengalaman yang sekiranya bermanfaat buat teman-teman, dan khususnya buat saya pribadi. Dan apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngetir mania.